Shalom dan selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Bersama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kembali pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kehidupan yang diberkati oleh Allah dan dihimpunkan dalam persekutuan yang beribadah bersama dengan keluarga kami. Ya Roh Kudus, kami mohon naungi kami supaya kami dapat beribadah dengan baik dan benar. Bahkan ketika firman Tuhan akan diberitakan, supaya kami dapat memahaminya dan terus dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-6, pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 yang menyatakan kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah mendapat kasih karunia Tuhan. Dengan ayat nasnya pada ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kondisi seperti ini, perilaku kejahatan manusia yang semakin bertambah besar di bumi,
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tentunya bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan manusia sebagai rupa dan gambar Allah atau imago Dei. Di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26, yaitu dengan maksud kehadiran manusia yang diciptakan dan serupa dan segambar dengan Allah adalah untuk melanjutkan kasih Allah secara bertanggung jawab di muka bumi. Dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang ke-15 hingga yang ke-16. Pada kenyataannya jemaat Tuhan, yang terjadi adalah manusia jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu pada ayatnya yang pertama menceritakan bahwa ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, artinya bahwa di sana terdapat orang-orang benar yang adalah disebut dengan anak-anak Allah, mereka yang memanggil nama Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-26, keturunan dari Set, dan juga ada orang-orang cemar yang adalah keturunan dari Kain, yang diceritakan dengan perempuan-perempuan yang cantik. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu, siapa saja yang disukai oleh mereka. Sehingga akibatnya jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Dan umur manusia adalah 120 tahun saja. Dan di dalam ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-7, kita melihat betapa menyesalnya Tuhan yang telah menjadikan manusia. Kata menyesalah Tuhan di sini bukan berarti dia telah menyesali bahwa Tuhan menciptakan manusia. Tetapi yang disesali oleh Tuhan adalah perilaku dosa yang dilakukan oleh anak-anak Allah yang telah mencemarkan dirinya di muka bumi. Dan hal itu sangat memilukan hati Tuhan. Dan pada ayat yang ke-7 kita melihat bahwa Tuhan yang akan menghapus manusia itu dari muka bumi. Inilah krisis yang terjadi pada saat itu ketika bumi dipenuhi dengan manusia dan semakin banyak kejahatan yang terjadi. Namun, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia boleh berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Hal itu ditandai dengan kasih karunia Tuhan yang masih dinyatakan. Salah satu di antaranya adalah terhadap Nuh. Dan tentunya bersama dengan keluarganya, bersama dengan semua yang dia miliki. Di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 menyatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, krisis yang terjadi saat itu yaitu dengan semakin bertambah banyaknya jumlah manusia di muka bumi, maka kejahatan manusia semakin besar. Hal itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini di muka bumi. Bahwa saat ini pun kita mengalami
kehidupan bumi tempat tinggal kita sudah penuh sesak. Semakin banyak, bahkan bertambah banyak jumlah manusia di dalam bumi ini. Bahkan tidak hanya itu, kejahatan manusia pun bukan semakin menurun, tetapi kejahatan manusia juga semakin besar di muka bumi ini. Bahkan di dalam kota ataupun negara di mana kita berada. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa situasi pandemi COVID ini juga membawa kita dalam situasi yang berada dalam krisis yang besar. Karena banyak hal yang menjadi dampak karenanya. Ada banyak krisis yang dialami di tengah-tengah pandemi COVID-19, bahkan banyak orang yang mengambil keuntungan di tengah-tengah krisis yang terjadi, mengambil kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Dan ini pergumulan gereja. Bagaimana kehidupan beriman kita mengkritisi atau menjawab akan hal ini? Contohnya adalah bahwa banyak orang yang mencari keuntungan besar di masa pandemi COVID ini. Di awal bulan Maret 2021 ditemukan penimbunan masker, sementara banyak orang memerlukan masker. Pelaku usaha yang menaikkan harga jual obat terapi COVID-19 kepada masyarakat yang membutuhkan. Tarif kremasi dikenakan ratusan juta rupiah untuk biaya kremasi dan pemakaman jenazah. Tabung oksigen palsu yang dimodifikasi dari tabung alat pemadam api ringan dijual di media sosial dengan harga di bawah pasaran. Tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Semakin banyak orang yang menggunakan narkoba, bahkan mengedarkan. Semakin banyak orang yang juga minum minuman keras, bahkan berani berbicara dengan minum minuman keras terlebih dahulu, bahkan untuk sebuah pembelaan. Sangat miris hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan jemaat Tuhan bahwa saat ini sebagai gereja, bukan hanya Nuh saat itu dan keluarganya yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, tetapi saya dan jemaat Tuhan juga adalah bagian dari Nuh saat ini, masa kini, yang juga telah mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan kasih karunia itu telah dinyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dialah yang telah menyelamatkan bumi dan manusia. Dan mari kita buka di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-3, ayat yang ke-23 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Demikian juga yang dinyatakan dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-18 hingga 19. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja yang telah mendapat kasih karunia Tuhan di dalam Kristus, maka hal yang pertama adalah mari berusahalah terus untuk hidup memanggil nama Tuhan, atau beribadah hanya kepada satu Tuhan di dalam ketekunan.
Sekalipun krisis melanda hidup kita, kota kita, negara kita, keluarga kita, persekutuan kita, apapun yang terjadi, jangan pernah berpaling kepada kuasa dunia, bahkan kekuatan manusia, apalagi percaya kepadanya. Karena manusia bisa saja berlaku jahat dan senantiasa berubah. Dan hal yang kedua, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tidak pernah berubah, kasih-Nya abadi. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu, orang percaya terpanggil untuk tetap konsisten pada keyakinan imannya. Marilah kita hormati Tuhan yang telah mempercayakan segala kehidupan, bahkan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita, maupun kepada keluarga, masyarakat, gereja, dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Mari lakukan itu dalam kesetiaan dan ketaatan sampai akhir. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14 hingga yang ke-16 menyatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Inilah firman Tuhan yang boleh tersampaikan, dan kiranya kita terus dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya dalam kehidupan hari kesehari sebagai gereja yang mendapat kasih karunia Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap lakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali menyadarkan kami bahwa kami adalah bagian dari anak-anak Allah Nuh masa kini yang telah mendapat kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan pimpin dan bimbing seluruh perjalanan hidup kami memasuki minggu kerja yang baru, supaya ketika bumi ini dipenuhi dengan manusia, dengan segala perilaku dan karakternya, kami tetap menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak Allah yang selalu memanggil nama Tuhan dan yang selalu mempercayakan diri-diri kami, seluruh hidup kami hanya kepada Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus menghormati Tuhan melalui ladang-ladang yang Tuhan percayakan, melalui tanggung jawab kami, melalui keluarga kami, persekutuan kami, masyarakat kami Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengasihi sesama, bahkan alam semesta di mana kami tinggal dan berada. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan dalam setiap doa dan pengharapan mereka. Dengarlah pengucapan syukur mereka, Tuhan menyempurnakannya, sehingga menjadi kekuatan bagi mereka untuk terus melanjutkan kebaikan Allah dimanapun Tuhan menghadirkan mereka. Dan bagi mereka yang terus berseru memohon kemurahan Allah dalam pelbagai-bagai krisis, pergumulan, iman yang terjadi, Tuhan tolong supaya mereka tetap dikuatkan dalam iman percaya, mereka tetap konsisten Tuhan. Dan Tuhan berkati semua upaya-upaya yang dilakukan Tuhan supaya mendatangkan satu kebaikan, pemulihan, baik bagi diri, kesehatan, ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, dan dalam hal apapun Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon kiranya Tuhan terus memberkati gereja-Mu yang sampai saat ini masih beribadah di rumah-rumah. Berikan kami ketekunan, berikan kami ketaatan, kesetiaan, supaya kami tetap terus bersandar dan membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan berkati rindu harap kami supaya kami boleh kembali beribadah di dalam gedung gereja, bersekutu sebagai sebuah gereja yang memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah seluruh presbiter dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Demikian juga semua yang menjadi pengharapan kami dalam sebuah pelayanan. Diberkatilah pemerintah kami Tuhan dari pusat sampai daerah. Diberkatilah aparat keamanan. Diberkatilah seluruh tenaga medis relawan Tuhan. Dan semua orang yang Tuhan pakai untuk berjuang melakukan tanggung jawab mereka bagi bangsa dan negara, bahkan pemulihan bagi Indonesia dan kota di mana kami tinggal dan berada dari pandemi COVID-19. Di dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya Tuhan nyatakan yang terbaik dan topang mereka Tuhan, supaya mereka tetap sehat, kuat, hikmat bijaksana Tuhan berikan, sehingga kami bersama-sama dapat menghadapi, berjuang mengalahkan krisis ini Tuhan. Dan kami boleh melihat kuasa Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, pengharapan kami, berkenanlah Tuhan atasnya. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.